Selamat pagi, ketemu lagi dengan saya akan membahas masih tentang perulangan atau looping. Kali ini kita akan mencoba membuat looping seperti potongan gambar hasil program yang telah saya buat sebelumnya. Misal ini saya mau looping, saya suka makan nanas, saya suka makan apel, saya suka makan jeruk, kemudian yang mencetak bilangan prima itu 2, 3, 5, 7. Nah, kali ini saya akan bahas yang pertama dulu, bagaimana sih mencetak seperti ini. Saya suka makan nanas itu pakai looping for, ya. Kita buka Pythonnya, idle-nya. Oke, kemudian kita coba buat project baru atau file baru. Oke, tunggu. Oke, kita coba buat file baru, new file. Saya kecilin dulu. Yang ini saya close saja. Oke, kita akan coba mencetak. Yang kita mau cetak itu, saya suka makan nanas, makan apel, jeruk, dan kalau ada tambahan lagi boleh. Contoh kita akan perulangan dengan for. Oke, ini kita remake aja dulu ya. Oke, misal seperti video sebelumnya, kalau misalnya kita ingin mencetak sebuah kalimat dengan looping atau for, itu kalian kita harus tampung dia dalam sebuah variabel. Misal saya kasih nama variabelnya buah. Nah, ingat nanas, apel, jeruk ini teks. Jadi kalian tambahkan misal jeruk, koma, kemudian nanas, koma, kemudian apel. Misal seperti itu ya. Koma, misal lagi semangka. Semangka. Oke, seperti itu. Oke, jadi nanti yang akan kita looping atau yang kita ulang itu ya yang ada di dalam variabel buah. Ya. Oke, lanjut for, kemudian tampung lagi dalam sebuah variabel yang saya kasih nama variabelnya x in buah. Jadi x ini lagi-lagi x ini variabel ya. Variabel. Jadi bebas variabelnya mau apa. Buah juga tadi itu variabel. Jadi kita akan mencetak x di dalam buah. Jadi for x in buah. Yang akan kita cetak nanti itu x-nya tapi yang ada di dalam variabel buah. Jadi variabel dalam variabel. Seperti itu. Kemudian jangan lupa titik 2. Ya, ingat kalau di dalam Python setelah loopingnya itu titik 2. Ingat lagi-lagi yang kalau kita mau cetak harus yang ada di dalam loopingnya atau dalam for-nya. Jadi agak menjorok ke dalam dari for-nya. Biasanya rata dengan variabel yang kita buat. Kita akan print. Ingat, saya suka makan nanas, makan apel, makan jeruk. Berarti tambahkan satu teks atau kalimat, saya suka makan titik 2 di luar teks yang ini, koma, yang akan kita cetak itu adalah variabel x-nya, koma, x berarti. Coba simpan. Saya simpan dengan nama
looping for 3. Kita coba jalankan, Ctrl S, print. Oke, saya suka makan jeruk, saya suka makan nanas, saya suka makan apel, saya suka makan semangka. Jadi seperti itu. Jadi nanti programnya ini akan mengeksekusi, misal tadi variabelnya itu buah. Yang ada di dalam variabel buah itu yang akan kita cetak di looping nanti satu-satu. Jadi X dalam buah. Jadi yang akan kita cetak sebenarnya itu variabel X-nya. Tapi variabel X-nya itu ngambil dari variabel yang ada di variabel buah. Jadi programnya seperti ini cara kerjanya. Yang pertama itu kita akan mengeksekusi dulu variabel yang ada di buah itu apa yang pertama? Jeruk. Nah, nanti bahasanya seperti ini kalau kita bahasakan ya. For X in buah, nanti apakah jeruk ini berada di variabel buah? Jika iya, berarti nanti kita tampung dia dalam variabel X, kemudian kita jalankan. Kita cetak. Kalau iya berarti cetak X. Kemudian nanti di looping lagi. Kedua, buah nanas. Buah nanas apakah masuk kategorinya di dalam variabel buah? Jika iya, berarti cetak lagi. Seperti itu. Begitu juga dengan apel, semangka, dan seterusnya. Jadi setiap variabel yang kita tambahkan di variabel buah, itu akan akan ditampung dulu di variabel X, kemudian dicetak nanti. Jadi seperti itu. Seperti segitiga gini ya. Nah, ini gampang sekali kok. Caranya gampang. Kita buka saja yang idle-nya atau Python-nya. Oke, kita buat project baru, new file. Kita akan coba membuat seperti ini, tampilan ini angka 1, 1, 2, 1, 2, 3 seperti segitiga ya. Istilahnya deret angka segitiga biasanya. Nah, kali ini kita coba pakai for ya. Oke, ini cetak angka perulangan segitiga. Oke. Kita buat satu variabel, anggap di sini ini 1 2 3 4 5. Nah, sebenarnya di sini untuk mencetak angka seperti ini kita bagi menjadi dua, ada baris dan kolom. Barisnya itu seperti ini, 1 2 3 4 5 dan kolomnya ada 5 juga. Jadi 5 kolom, 5 baris. Nah, kita buat variabel namanya baris, coba ya. Baris sama dengan 5. Berarti nanti yang kita cetak harusnya ada 5 baris. Kemudian for ya, baris in. Nah, di sini kita coba gunakan fungsi yang ada di Python namanya rank ya. For baris in rank buka kurung 1, baris ditambah 1. Nah, jadi setiap nanti ranknya 1, kemudian baris pertama itu nanti ditambahkan dengan 1. Nah, yang ini namanya looping baris. Nah, rank looping baris. Nah, setelah barisnya kita looping, sebenarnya yang kita looping kedua itu kolomnya, looping kolom. Ini catatannya aja ya, saya matikan. Berarti for kolom, biar nggak bingung ya. In tetap gunakan rank, kemudian 1, kolom ditambah 1.
Oke, eh, bukan kolom ya, tapi baris atau row. Sorry, ini tadi ada kesalahan. Harusnya kita biar nggak bingung ya. Ini kita kasih nama row aja. Row, kemudian ini betul baris satu, kemudian ini kasih column. Oke, yang kita looping ini tadi kok looping for-nya baris, ini column. Nah, kemudian yang di looping di sini itu barisnya, row-nya. Row plus 1 titik 2, kemudian print. Yang di print itu column pakai n ya, koma n sama dengan petik 2 kali atau petik 1 2 kali. Kemudian print sama kosong. Coba jalankan. Kita kasih nama. Sini saya kasih nama looping 5. Ctrl S, coba jalankan. Oke, nanti tampilannya seperti ini. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, coba saya jelaskan. Jadi di sini barisnya harusnya ada 5. Jadi kalau misalnya barisnya kita ganti jadi 6. Harusnya kolomnya nanti, kolom dan barisnya harusnya ada 6. Oke, seperti itu ya. Ada 6 berarti harusnya. Saya coba jelaskan. Baris ada 6, berarti nanti for ya, row ini bahasa Inggris ya, row, baris, in rank ya, gunakan satu rank, 1, baris tambah 1. Jadi nanti programnya itu nguji apakah baris pertama itu nilainya atau nilainya 1 dimulai dari 1 ya, masih masuk antara 1 sampai 6 ya. Karena kita sini mulainya sebenarnya 1 sampai 6. Ini 6 baris. Jadi nanti barisnya ditambahkan dengan 1 ya. Jadi baris pertama itu akan kita cetak, baris pertama kolom pertama itu akan kita cetak dengan angka 1 ya. Kemudian sisanya itu dikosongkan. Kemudian nanti nguji lagi. Program akan nguji di kolom berikutnya akan bertambah. Jadi baris kolom dan barisnya ditambah ya. Kolom barisnya ditambah, nanti akan bertambah juga, angkanya juga bertambah. Seperti itu. Ya.